Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everybody. Good morning. Good morning. Good morning. Ya, jawabnya yang kompak ya. Jawabnya yang kompak ya. Ulangi ya. Good morning everybody. Good morning. Good morning. Oke, how are you today? I'm fine. Fine. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Senang sekali anak-anak semua. Hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran bahasa Inggris ya. Oke, baik. Oh iya, Pak Cam mengingatkan kembali untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas di lesson 11 ya. Lesson 11 nanti silahkan untuk dikumpulkan ya, segera dikumpulkan karena sudah hampir 2 minggu ini. Yang mengumpulkan tadi baru sebagian ya. Dari teman-teman kelas 4 Abu. Kelas 4 Abu sudah sebagian mengumpulkan. Ya, oke, baik. Anak-anakku semua, Pak saya mau cek dulu ya. Kata sifat ya, kata sifat. Di pertemuan di lesson 11 kita kemarin sudah belajar tentang kata sifat. Pak saya mau tanya sama Mbak Aura. Aura mana Aura? Aura. Bentar ya. Aura mana ya Aura ini? Ya, oke. Terus. Bukan kan lesson 11. Aura, halo Aura. Halo. Ya, oke. Aura, Pak Cam mau tanya, masih ingat nggak? Apa bahasa Inggris dari besar, Mbak? Apa? Besar, besar. Besar sekali. Big. Big. Oke. Kalau huge, bisa nggak huge? Tulisannya huge. Huge, bisa nggak? Artinya besar, bisa nggak? Apa, Pak? Huge. Nah, di halaman sebelumnya ini ya. Jalan berapa ini? Ya, ini loh. It is a huge ship. Nah, masih ingat kan? Huge ya. Oke. Oke, thank you Aura. Ya. Oke. Jadi itu ya anak-anak ya, di pertemuan yang dulu kita sudah belajar tentang kata sifat. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Kita mau belajar di lesson 12. Coba buka buku kalian lesson 12, lesson 12. Kalau di bukunya Pak Cahyo itu halaman 98 ya. Ya. Yang kayak gini. Yang kayak gini. Lesson 12 sudah dibuka? Lesson 12 sudah dibuka belum? Kalau soalnya bukunya Pak Cahyo ini buku klasik ya. Jadi halamannya beda. Kalau di tempat Pak Cahyo halamannya 98. Kalau di tempat kalian halaman berapa? Lesson 12 itu. Halaman 93. Oh iya, 93 ya. Ya, oke, silakan dibuka bukunya halaman 93. Hari ini kita mau belajar lesson 12. Oh iya, sampai lupa anak-anak ya. Before we start our meeting, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Abata, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kita sudah membaca basmalah bersama-sama. Yuk, silahkan perhatikan ya. Nah, hari ini kita mau belajar di lesson 12. Ya, lesson 12. Ya, oke. Nah, ini kok lemot sekali nih. Siapa ini? Bentar ya. Ada yang mau masuk, maaf. Pak Cai izinkan dulu. Ya. Oke, baik anak-anak semua, lesson 12. Oh ya, Pak Cai ingatkan, gambarnya jangan gambar dulu ya. Please, tolong jangan gambar dulu ya. Pak Cai minta tolong jangan orek-orek atau gambar dulu ya. Tolong teman-teman semuanya kita belajar bareng-bareng ya. Oke, Pak Cai hapus dulu ya. Oke. Baik. Anak-anakku semua, hari ini kita mau belajar tentang adverb of frequency. Nah, Pak Cai jelaskan dulu yang ini dulu. Kita jelasin dulu yang ini ya. Nah, Halaman berapa sih? halaman 9, kita lihat ini aja dulu. Kalian lihat ini dulu aja. Lihat layar yang Pak Cahyo kirim. Slide dari slide. Oke, baik.
anak-anakku semua? Kelihatan slide-nya? Ini tadi aku disuruh jawab. Kelihatan, Pak. Oke ya. Lesson 12 activity. Tentang activities ya, judulnya activities. Hari ini kita akan mempelajari tentang ini dia. What will we learn? Apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Hari ini kita mau belajar yang pertama yaitu adverb of frequency. Apa anak-anak? Adverb of frekuensi. Apa sih yang disebut dengan adverb of frequency? Jadi itu kayak sebuah keterangan yang menunjukkan tentang sebanyak intensitas apa. Jadi sesering apa suatu aktivitas itu kamu lakukan, ya. Itu disebut dengan adverb of frequency. Terus kemudian nanti kita juga akan belajar tentang asking and giving help, ya. Asking and giving help yaitu bertanya dan meminta pertolongan. Langsung saja kita ke yang pertama yaitu tentang adverb of frequency. Oke, ini dia anak-anak. Kelihatan anak-anak? Putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Apakah suara Pak Jo masih putus-putus? Enggak ya, Pak. Di aku enggak, Pak. Di Hamas enggak ya, Pak. Oh, di Hamas enggak ya? Wah, ini berarti kembali ke sinyalnya masing-masing ya. Oke, baik. Nah, ini siapa yang gambar ini? Tolong dihapus dulu ya. Ini kita mau pelajaran, jangan gambar-gambar dulu ya. Ini tadi belum baca setting ya. Oke. Pak, kan aku yang nyeret-nyeret. Ya, oke. Baik. Nah, aku Pak yang nyeret-nyeret, minta maaf, Pak. Ya, sekarang kita belajar dulu. Oke. Adverb of frequency ya anak-anak ya. Nah, nih. Adverb of frequency digunakan untuk mengekspresikan seberapa banyak suatu kejadian itu berlangsung atau terjadi. Nah, jadi kalian misalkan melakukan aktivitas, misalkan main bola. Nah, main bolanya itu seminggu berapa kali? Apakah setiap hari atau kalau misalkan mungkin selalu. Nah, itu ya. Nah, anak-anakku semua kita akan kenalan ya. Inilah yang disebut dengan adverb of frequency. Oke, itu volumenya bisa dikecilin nggak apa-apa ya. Punya siapa itu? Nah, adverb of frequency antara lain, ini anak-anak ya. Ya, adverb of frequency yang pertama ini ada every. Every, ya. Every artinya itu setiap. Ya, every artinya setiap. Kemudian yang kedua always. Always itu artinya selalu, ya, always artinya selalu. Kemudian ada usually. Usually itu artinya biasanya. Nah, bedanya apa sih? Ini setiap, selalu, sama biasanya. Kalau setiap itu berarti itu jadwalnya sudah pasti. Misal ya, misal saya berangkat ke sekolah setiap hari Selasa dan Kamis. Sudah pasti belum itu? Sudah kan? Nah, maka untuk every itu jadwalnya sudah pasti ya. Dan every itu letaknya di akhir kalimat ya. Every letaknya di akhir kalimat. Every letaknya di akhir kalimat. Kemudian always. Always itu berarti selalu. Selalu terjadi. Always ya. Misal I always bring my bag. Aku selalu membawa tasku. Jadi ini selalu, menunjukkan selalu. Kalau usually itu biasanya, ya biasanya itu ya nggak sering-sering amat ya. Ini biasanya, jadi hal yang biasanya kamu lakukan, tapi tidak hampir setiap hari. Kemudian ada never. Ya, never itu artinya tidak pernah. Kemudian ada often, tulisannya often ya. Tulisannya often, tapi bacanya often. Apa anak-anak? Often. Itu mic-nya boleh dinyalakan? Mic-nya boleh dinyalakan yang mic-nya masih mati. Nah, oke ya. Often itu artinya sering. Ya, often. Kemudian ada seldom. Apa anak-anak? Seldom. Seldom itu artinya jarang ya. Sesuatu yang
kamu lakukan itu sangat jarang sekali. Jadi hampir tidak pernah dilakukan. Ya, oke, baik. Itu adverb of frequency. Terus kemudian ini ya, examples. Contohnya ya. Ini contohnya examples. Tirukan setelah Pak Cahya ya, anak-anak ya. I go to the park every Sunday. I go to park every Sunday. Oke, good. Artinya, kita terjemahkan ya. Saya pergi ke taman every. Tadi apa artinya anak-anak every? Setiap Sunday? Setiap hari Minggu. Iya, ya. Jadi I go to park. Saya pergi ke taman setiap hari Minggu. Kemudian lanjut. Nah, oh ya tadi seperti yang baca sampaikan. Every itu letaknya di akhir. Beda sama adverb of frequency yang lain. Catatan dong, Kak. Ya, ada yang cacatan. Ya, yang cacatan nanti tak simpan. Ini kan Pak Cah rekam. Nah, nanti tak cek ya. Yang ngechat di situ siapa aja, nanti ketahuan. Otomatis nanti terekam di sini. Nanti berpengaruh ya sama nilai sikap loh ya. Oke, lanjut. I always go to the park. Tirukan bersama-sama, yuk. I always go to the park. Iya, artinya aku always apa anak-anak always? Saya selalu pergi ke taman. Benar sekali, Mas. Saya selalu pergi ke taman. Always. Jadi dia itu mungkin hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari dia itu pergi ke taman. Terus kemudian ini usually. Nah, I usually go to the park. Apa anak-anak? Tirukan? Saya pergi ke taman. Iya, saya biasanya pergi ke taman. Ya, ini biasanya. Jadi tidak setiap hari, tapi hanya biasanya saja. Sedangkan yang terakhir, tirukan. I never go to the park. Saya tidak pernah pergi ke taman. Benar sekali. Iya, bagus sekali cara membacanya ya. Artinya saya tidak pernah pergi ke taman. Ya, kasihan sekali ya dia nggak pernah pergi ke taman ya. Oke, baik. Sekarang kita mau lihat ini dulu. Baca cek dulu ya. Pak Cahya mau tanya dulu sama Zain. Zain. Mic-nya udah nyala, Zain? Iya, Pak. Oke. Zain. What is the meaning of every? Apa yang dimaksud dengan every? Artinya every itu apa? Setiap. Oke. Terus kemudian always. Always. Ayo. Selalu. Oh, itu udah ada yang bantu tuh. Siapa itu? Apa? Selalu. Ya, selalu. Terus kalau usually? Biasanya. Ayo Zen. Biasanya, Pak. Biasanya. Terus kalau never. Tidak pernah. Oke, good. Thank you, Zain. Oke, baik anak-anak semua. Sekarang kita masuk ke buku ya. Kalau di bukunya Pak Cahya, kalau buka bukumu mungkin di halaman 94 ya mungkin ya. Nah, bentar ya. Ini ada yang masuk ini. 5, Pak. Halaman 94. Yang isinya kayak gini. Ada enggak? Ada, Pak. Ya. Pak. Halaman berapa kalau di bukumu? Ada. Halaman berapa? Halaman 94, Pak. Oke, 94 ya. Ini tadi contoh yang sudah Pak Cahyo berikan ya. Ini contoh yang tadi sudah Pak Cahyo berikan tentang adverb of frequency. Nah, ini dia. Adverb of frequency. Ya, tadi ada every, ada always, usually, dan never. Ayo, ini siapa yang gambar? Ayo, dihapus. Nah, ini kalau apa namanya? Kan jadi nggak kelihatan nih slide-nya ya.
Hapus, woi. Oh, udah. Ayo Lakif, oh, masih nekat ini Lakif. Nah, tawan ya. Lanjut ya, kita ke halaman berikutnya. Di sampingnya di halaman 95. Beda banget ya. Beda banget ya, bukunya beda ya? Beda. Beda, orang-orangnya beda. Beda banget. Wah, beda banget. Tapi isinya sama enggak? Tulisannya sama enggak? Sama. Sama ya, cuma beda gambarnya ya. Oke. Punya Pak Cahyo ini cetakannya cetakan lama, cetakan 2000 berapa ya? Lupa Pak Cahyo. 2015 kalau nggak salah. Ini 2001. Cetakan 2015 ya. Jadi agak tapi isinya insya Allah sama isinya ya. Oke, baik di ya naskah kuno boleh lah disebut naskah kuno juga boleh ya. Nah, oke, ini di sini kalau kalian mau tanya seberapa sering aktivitas itu kamu lakukan, kamu bisa bertanya menggunakan how often. Tirukan setelah Pak Ceo. How often? Ya, tulisannya often tapi bacanya often ya. Kiara, ayo gambar. Ayo Kiara. Nakal banget sih. Nah, tak hapus dulu. Nah, oke ya, tirukan setelah Pak Cahyo ya. Tirukan setelah Pak Cahyo. How often do you wash your bicycle? Bersama-sama. How often do you wash your bicycle? Ya. Artinya apa? Seberapa sering kamu mencuci sepedamu? Nah, how often itu artinya seberapa sering. Ini temannya ada yang jawab. I never wash my bicycle. Tirukan Pak Ceo. I never wash my bicycle. Ada yang tahu nggak artinya apa? I never wash my bicycle artinya apa? Aku tidak pernah mencuci sepedaku. Nah, aku tidak pernah mencuci sepedaku. Ada yang kayak gitu juga? Ada yang sama? Nggak pernah nyuci sepedanya? Pernah, Pak. Oh, nggak pernah? Aku tidak pernah. Oh, Pernah, gitu. Pak. Oh, pernah? Ya, oke. Pernah. Oh, pernah. Oke. Anak-anak bisa mempraktekkan ya pertanyaan kalau mau tanya seberapa sering bisa menggunakan apa? How often do you? Ini bisa kalian praktekkan ya. Contoh, how often do you wash bicycle? Ini sudah. How often do you go to the park? Seberapa sering kamu pergi ke taman? Kemudian, how often do you do homework? Seberapa sering kamu mengerjakan PR? Saya Pak Cal tanya, siapa yang always mengerjakan PR? Siapa yang always do homework? Angkat tangan. Aku, Pak. Alhamdulillah. Siapa? Ini jujur ya. Siapa yang seldom do homework? Seldom itu jarang. Raise your hand. Loh, kok banyak ya? Ini terakhir. Ini ada yang jujur nggak ini ya? Siapa yang never do homework? Siapa yang never? Ya Allah, kok ya enak toh ya? Ya, oke. Ya. Oke. Jadi mulai besok jangan never ya, tapi always ya. Apa selalu ya. Masa kok PR kok never? Yo jangan ya. Nah, kalau game online never atau always? Coba tanya, game online never atau always? Always. Wah, ini gimana ini? Wah, berarti ini pengakuan pengakuan kejujuran ya ini ya. Ya, oke, baik. Ya, sedikit selingan aja jadi biar teman-teman bisa memahami apa itu penggunaan dari every, terus kemudian always, usually, seldom, never ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 96 anak-anak. Ah ya, 96. Ini benar nggak 96 punyamu? Ada my days in grandmother house. Iya, Pak. Ya. Benar, Pak. Oke, baik yuk kita baca ya. Oke, tak gedein dulu biar kelihatan. Oke, baik. Biar lebih lancar, kalian juga lancar membacanya. Tirukan setelah Pak Cahyo ya. Kita baca bareng-bareng ya.
Kita baca bareng-bareng, kamu tirukan setelah Pak Cahyo. Oke? Oke, anak-anak, ready? Ready. Oke, tirukan setelah Pak Cahyo. My days in grandmother's house. My days in grandmother's house. Hello, friends. Hello, friends. I am on vacation I am on vacation in my grandma's house. in my grandma's house. I arrived in grandma's house I arrived at grandma's house 2 days ago. 2 days ago. I will tell you my days I will tell you my days in grandma's house. in grandma's house. I will stay here for a week. I will stay for a week. In the morning, In the morning, I always help my grandma to clean her house. I always help my grandma her house. I also help her to cook nasi goreng I also help her to cook nasi goreng in the kitchen. Her favorite breakfast is nasi goreng. Her favorite breakfast is nasi goreng. In the afternoon, In the afternoon, I usually usually take a nap or watch cartoon movie in the living room. I nap or watch cartoon movie in the living room. Good. In the evening, In the evening, Grandma always asks for me to go to the park. Grandma always asks for me to go to the park. There are many people over there. There are many people over there. In the park, In the park, I usually play skipping rope I usually play skipping rope, and Grandma usually reads a book. Grandma usually reads a book. We also bring foods, We also bring food, so if we are hungry, so if we are hungry, we can eat the foods in the park. we can eat the food in the park. Oke, bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Oke ya. Alhamdulillah. Ya, hebat ya bacanya. Nah, sekarang kita terjemahkan ya. Kita terjemahkan dulu anak-anak. Artinya my days in grandmother house artinya hari-hariku di rumah nenek. Ya. Halo Hari-hariku di teman-teman. rumah nenek. Aku sedang liburan di rumah sedang nenek. liburan di rumah nenek. Iya, sebentar iklan. Oke. Aku tiba di rumah nenek 2 hari yang lalu. Aku tiba di rumah akan nenek 2 hari yang lalu. menceritakanmu Aku akan hari-hariku di rumah nenek. hari-hariku di rumah nenek. Aku akan tinggal di sana selama Aku seminggu. akan tinggal di sana selama Ya. seminggu. Di pagi hari, aku Di always pagi apa hari, anak always Aku selalu membantu nenek untuk membersihkan rumah. untuk Aku membersihkan rumah. juga membantu Aku nenek juga membantu nenek untuk memasak nasi memasak goreng nasi di goreng dapur.
di dapur. Sarapan Makanan kesukaannya adalah sarapan nasi goreng. kesukaan nasi goreng. Di siang hari, Siang hari Yusole apa Yusole? biasanya Biasanya tiduran atau menonton film atau kartun menonton film di ruang kartun tamu. di ruang tamu. In the evening, di sore hari, nenek always selalu Sele- memintaku mengajak pergi ke taman. There are many people over there. Ada banyak orang di sana. Di taman, aku biasanya bermain lompat tali. Dan nenek biasanya membaca buku. We also bring foods. Kita juga biasanya membawa makanan. So, if we are hungry, jadi kalau kita lapar, kita dapat makan di taman. Oke ya, baik anak-anak semua. Itu tadi tentang bacaan Grandma's House. Oke. Nah, kalau yang di bawahnya ini anak-anak nanti bisa diisi sendiri ya. Kan sudah kita baca dan sudah diterjemahkan. Dan ini sudah Pak Ceo rekam. Apa? Sudah dikerjain? Wow, ngebut ini ya. Ya, ini nanti bisa dikerjakan ya. Dikerjakan sendiri. Oke, baik. Nah, balon. Siapa ini yang gambar balon ya? Dihapus dulu nggih. Gimana balon? Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya anak-anak ya. Kita ke halaman 97. Aduh ya Allah. Agak Tiaga Ranjana gambarnya udah ya. Nah, ini dia. Ada tugas untuk anak-anak semua. Silahkan lengkapi ya dari nomor 1 sampai nomor 5 ini dilengkapi. Cara yang lengkapinya nanti pakai Google Form aja. Nah, kalau di foto atau mungkin dikumpulkan kertas nanti kayak kalian malah itu deh. Malah nggak ngerjain ya. Nanti Pak Cok kirim link Google Form-nya ya. Setuju anak-anak? Setuju ya. Nanti saya kirim link Google Form-nya nanti kalian ngerjain lewat itu. Oh, juga sudah dikerjain. Wah, hebat luar biasa ya. Nanti isilah titik-titik ini dengan kata keterangan always, never, everyday, atau usually. Nanti yang sudah mengerjakan tinggal kalian salin di Google Form. Oke? Oh, waktunya tinggal 6 menit anak-anak. Ya, ini tentang penggunaan ya. Nah, yang udah selesai. Yang udah selesai nanti dipindah di Google Form ya. Nanti Pak Cok kasih linknya nanti di Google Form. Tinggal diisi aja kok. Cepat nanti insya Allah. Ya, oke, baik. Ini tadi ada tambahan ya. Kita, ini dia. Di halaman berapa ini anak-anak? Yang ada kata-kata can you help me? Di buku ada halaman berapa itu? 99, Pak. 99. Open your book page 99. Buka bukumu halaman 99. Ya, oke, baik. Nah, setelah Pak Cahaya ya. Can you help me to turn on the lamp? Yuk. Can you help me turn on the light? Iya. Di sini ada kata can you help me. Artinya apa ya can you help me? Ya, anak-anak semua, can you help me? Artinya, dapatkah kamu membantuku? Ya, inilah materi yang kedua yaitu tentang asking and giving help ya. Bertanya, meminta dan memberikan pertolongan. Kalau kita mau meminta bantuan orang lain, kita bisa menggunakan ini anak-anak. Can you help me? Ya, can you help me? Misal, Aisyah meminta tolong nyalakan lampu. Kita gunakan ini. Can you help me to turn on the lamp? Ya. Oke, artinya apa? Dapatkah kamu bantuku untuk menyalakan lampu? Nah, ini biasanya ini anak-anak kelas 4 semoga aja tidak ya. Ini bisa mandiri. Contoh yang nomor 3 ini. Can you help me to do my homework? Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Kamu bisa membantuku mengerjakan PR. Iya. Dapatkah kamu bantuku mengerjakan PR? Ada yang seperti itu?
Ada. 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 Ya, oke. Ini ya boleh minta bantuan. Kalau benar-benar sulit ya, benar-benar sulit tuh tanya, nggak apa-apa. Kalian tanya, oh caranya bagaimana? Itu boleh ya, boleh. Asalkan jangan terus setiap hari mengandalkan ya. Terus PR-ku tak tanyain sama ini aja biar nanti dikerjain. Oh ya jangan gitu ya. Kalau bisa ini hanya untuk sewaktu waktu ya. Jadi kalau kalian mau tanya tentang apa namanya, mau minta tolong, kalian bisa gunakan ini ya. Can you help me? Di halaman 99 ini ya. Terus kalau apa namanya, jawab misalkan ya dia itu mau menolong, bisa jawabnya pakai ini. Sure. Sure. Apa artinya sure anak-anak? Tentu, benar sekali ya. Contohnya nih. Can you help me to carry this bag? Dapatkah kamu bantuku membawa tas ini? Dia menjawab, sure. Tentu. Nah, terus kemudian orang yang minta tolong bilang, thank you. Terima kasih. Terus yang menolong bilang, don't mention it. Artinya apa anak-anak? Don't mention it. Sama atau tidak masalah ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu untuk kalau kalian bilang sama-sama bisa mengatakan dengan don't mention it atau you are welcome. Apa anak-anak? You are welcome. Oke. Nah, itu ada siapa itu? Nah, ini nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Bisa pelajari sendiri. Insya Allah nanti gampang ya. Kayaknya udah cukup ini untuk yang slide ya. Slide-nya Pak Cahyo tutup. Nah, ini kembali ke halaman awal ini anak-anakku semua. Alhamdulillah. Ini tinggal 2 menit lagi nih. 2 menit lagi Zoom-nya mau berakhir ini ya. Pak Cahyo berpesan untuk anak-anak semua, jangan lupa ya untuk yang PR yang lesson 11. Menggabungkan 2 kalimat sifat menjadi 1 kalimat yang isinya tentang kata sifat itu ya, itu yang belum mengumpulkan nanti dikumpulkan. Pak Cok butuhnya dalam kertas tertulis ya. Terus untuk tugas yang lesson 12 ini nanti ada link Google Form. Nanti Pak Cok kirim di grup, nanti silahkan kalian isi aja. Ya, kalian isi nanti dikerja. Ya, lesson 11 itu lesson yang pelajaran yang 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. Oke, baik. Yang mana, masih Pak? ada Halaman berapa? Oh, halaman berapa? Halaman Tidak di halaman, tapi itu Pak Cahyo kirim itu. Apa soalnya Pak Cahyo kirim ya? Soalnya dalam bentuk foto. Kalian scroll up lagi ya, scroll up lagi. Atau kalau lupa tanya sama temennya yang apa namanya? Tanya sama temennya yang sudah mengerjakan. Oke, baik. Masih ada. Ya, siapa yang tanya ini? Angkat tangan. Aku, Pak. Siapa? Apa itu dikasih latihan soal, Pak? Yang kapan? Yang lesson ini atau lesson sebelumnya, Mas? Angkat kaki. Hah? Lesson 12. Lesson 12 nanti ada pakai Google Form. Kalian cuma tinggal ngisi aja. Cuma 5 soal tok. Google Form. 5 soal aja. Pilihan Hah? Gimana? Pilihan ganda. Oh, enggak. Bukan pilihan ganda. Cuma kalian ngisi. Nanti sudah ada pilihannya, kamu tinggal pilih aja kok. Gampang insya Allah, cuma 5 soal ya. Oke, baik anak-anakku semua, waktunya tinggal 1 menit ya, kurang dari 1 menit. Pak Cara saja untuk pertemuan kita untuk hari ini. Thank you for your attention. Let's finish our meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye. Bye. Goodbye. Live.